Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya man idza da'ahul abid ghada walabba wa idza da'ahul jalil na'a wa a'rada." Anak Adam, kata Allah, kalau kalian itu dipanggil oleh manusia aja, santer becat datang. Misalnya sida tekelek si pak kepala, bani sida bebareh-bareh, tekelek si pak kepala, atau tekelek si lebih atas malik si pak camat. Ayo panggil ini, suruh datang kemari. Dah ngantok-ngantok, uras itu, mandi, sebagus-bagusnya kita datang memenuhi panggilan dari pimpinan kita itu di dunia. Kalau ada anak buah dipanggil sama pimpinannya, datang dengan penuh kesiapan. Wa idza da'ahul jalil na'a wa a'rada. Tapi sayang, kalau Allah yang maha mulia yang memanggil kita, maka sering kita tidak menjawab panggilan Allah. Kalau dipanggil sama petinggi-petinggi di dunia, apalagi sama Pak Presiden, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Kepala Desa, dipanggil sama orang yang kita anggap lebih tinggi sedikit dari kita, kita datang, kita penuhi panggilannya. Apalagi orang kaya, kita datang. Orang terhormat, kita datang. Tapi kalau Allah panggil kita, sering kita abot. Abot, masih ingat abot? Apa bahasa Anda abot? Abot tuh. Hayya 'alas shalah, abot tuh. Hayya 'alal falah, abot. Dek nembelen, dek nenguit-nguit. Justru subuh hayya 'alas shalah semakin lempeh. Semakin maik petindukna. Uras jam balu, usolli fardos subhi katanya. Jam balu. Sembayang apa karena jam balu? Dek sembayang subuh harana. No, jadi kita bapak-bapak ibu sekalian, banyak hal-hal yang kita anggap biasa, tapi ternyata belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lui hal-hal sih perlu teperiri, di antaranya ketaatan kita kepada Allah. Kadang-kadang arak si datang aning masjid, lalu aning masjid, awakna lagu li masjid, betau atena li kebun mete. Mete apa mede? Mete. Yang mikirang mete na doang. Awakna li masjid, bismillah, logo atena ngombe mete ku ni. Lah, mudah-mudahan luwe panen lah. Muna anu jak tembeli Astrea, tembeli sepeda motor, muna luwean jak tersimpan, berhayal, yang kena sembayang na berhayal. Arak sida sing ngono? Arak ibu-ibu? Nah. Bahkan mungkin kebanyakan dari kita, mungkin tiang juga begitu, mungkin kita tanpa menyalahkan siapa-siapa, mari kita perbaiki bersama. Banyak di antara kita yang datang, hanya zohir kita menjawab, tetapi batin kita jauh dari panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa katanya? Ayyudhkara fala yunsah. Kemudian yang ketiga, tanda takwa itu pertama, banyak disyukuri nikmat Allah. Yang kedua, banyak menambah ketaatan. Yang ketiga, ayyudhkara fala yunsa, selalu ingat dan tidak pernah melupakan Allah dalam setiap saat. Seperti halnya cara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Yang namanya Nabi tidak pilih-pilih waktu untuk berzikir kepada Allah. Setiap saat, setiap keadaan, dalam semua kondisi, selalu beliau terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kuat batinnya menghadapi cobaan apapun. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin muslimat nahdi-nahdiyat yang berbahagia, jadi kelambi lekan iman tesini adalah ketakwaan kepada Allah. Itulah menjadi pakaian dari iman kita. Sebagaimana halnya di dunia kita malu kalau tidak punya baju, maka nanti di akhirat pun kita malu menghadap Allah dengan iman yang telanjang tanpa memiliki ketakwaan. Maka mari, dan mulai kehidupan dunia ini, mulai sekarang,
Mari kita sama-sama periri ketakwaan kita, bapak-bapak, ibu-ibu nggih. Tiang periri diri tiang, pelungguh endah periri diri pelungguh. Bukan artinya tuan guru sinu ndekna baum apa? Ndekna harus meriri dirinya, ndek. Justru tuan guru itu harus selalu meriri dirinya. Bukan artinya yang namanya tuan guru mesti lebih solah lekan sida sindikna tuan guru. Oh tidak. Yang namanya tuan guru sinu sebutan lek dunia doang nggih. Dek nara erak le akhirat dengan tekelek tuan guru bajang dek nara. Tuan guru toa dek nara. Tuan guru baok dek nara. Dek nara selapukna. Hanya dipanggil kita tekelek aran ta doang. Misalnya tiang Muhammad Zainul Majdi bin Jalaluddin, karena bapak tiang namanya Jalaluddin, dipanggil innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kalian nanti kata Nabi akan dipanggil di akhirat dengan nama kalian dan nama orang tua kalian. Tidak ada orang nyebut-nyebut segala macam. Hanya nama kita, nama orang tua kita, apa yang kita bawa. Bukan gelar-gelar dunia, yang kita bawa adalah amal ibadah kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah ndekna kita suar. Suar itu artinya gelar-gelaran. Mau gelar S2, S3, S4, S5, S mambu, S krim, ndekna kita. Ajsamikum awak endah ndekna kita. Gagah ke ingas tinggang bahasa Anda? Tinggang, dendek, setengah dendek. Apa Malik lebih dendek lekan dendek? Cendet. Dendek kita. Allah tidak lihat yang namanya sebutan, yang namanya awak. Yang dilihat oleh Allah hanya dua. Yanzuru ila qulubikum. Pandangan Allah tembus masuk ke dalam hati kita. Yang dilihat adalah hati kita. Walaupun kita gagah tapi aten tebetalu sehingga talonate, kan bahasa Sasa ingat sida talonate? Iya. Apa talo sinu? Talo itu iya, talonate artinya ate si seda nggih. Gagah lagu atena betalu, atena dengki iri. Oh, tidak ada harga di depan Allah. Itu nomor satu. Yang kedua, wa a'malikum. Setelah Allah lihat hati kita, Allah juga melihat amal, pekerjaan, dan seluruh sikap kita di dunia. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ketakwaan kepada Allah itu perlu untuk kita hidupkan. Ini salah satu caranya supaya kita benar-benar hidup di dunia ini benar-benar lurus seperti doa 17 kali yang kita ucapkan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu sirat la i'wijajalah. Yang tidak ada bengkok-bengkoknya, lurus, itulah jalan Allah. Kalau jalan manusia kadang-kadang bengkok ke kanan, kadang-kadang bengkok ke kiri, apalagi jalan syaitan. Kalau jalan syaitan jelas semuanya bengkok, mengajak kepada kemungkaran. Tapi kalau jalan Allah itu lurus dan pasti akan membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga disampaikan oleh Nabi di dalam hadis ini, wazinatuhul haya. Kalau iman itu ibarat awak si bekelombas, si jari kelambina adalah ketakwaan, maka si jari perhiasannya adalah rasa malu kepada Allah. Ibu-ibu melihat punya perhiasan kan nggih? Melihat sida tebliang si semamakda tondang, atau apa? Kalung, gelang, cincin, si mama endah kadang-kadang dek nemele kalah barang dengan Nina. Rambutnya sisir, licin, ngadu ngadu minyak rambut, terus pakaiannya pakai jas, pakai dasi supaya dianggap gagah, supaya kelihatan gagah. Demikian pula iman kita. Tidak cukup hanya dengan baju ketakwaan, tetapi harus dihiasi supaya lebih indah, yaitu dengan satu sifat yang disebut oleh beliau sifat al-haya, yaitu sifat malu kepada Allah.